Jangan merasa syariat kita paling benar, jangan merasa syariat kita paling baik, jangan memaksakan syariat kita kepada orang lain. Tuhan itu nggak pernah memutuskan hubungan sama kita loh. Kitanya yang nggak terhubung sama Allah. Karena itu kita butuh. Nah makanya kalau sholat itu hanya 5 waktu, berarti di luar waktu itu ngapain gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Sony Dame. Asik. Setelah kita pulang dari Bali berlibur untuk menyelesaikan episode relationship, dan kita kembali ke studio. Kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama berkontemplasi lagi untuk masuk ke dalam serial yang fresh. Dan serial ini kalau pakai bahasa filsafat itu perennial gitu ya. Selalu dipertanyakan dan selalu muncul pertanyaannya karena ini adalah sesuatu yang paling sering diperbincangkan. Apa itu serialnya? Kita akan berbicara tentang sholat. Wah, ini kan sedikit-sedikit pertanyaan, udah sholat atau belum? Pertanyaan yang paling penting nomor 1 ditanya nanti, sholat. Sholat itu tiang agama, sholat itu menjadi banyak hal lah gitu ya. Sesuatu yang sangat-sangat supreme lah ya kalau kita bicara dalam konteks tradisi Islam. Nah, sholat itu kan tidak hanya dalam konteks gerakan gitu, tetapi bagaimana sholat itu juga berkontribusi tidak hanya dalam wilayah fisik, tetapi juga dalam konteks kesadaran atau batin. Oleh karena itu kita akan memulai sholat itu syariat. Nah, seperti apa? Syariat itu apa? Sholat itu syariat itu seperti apa? Kita langsung Mas Sony. Oke, terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Sholat ini kan tidak asing bagi orang Islam ya, orang Islam gitu ya. Jadi sholat itu bisa dimaknai kalau di dalam Al-Quran sebagai sholat yang syariat atau peribadatan lah, quote-unquote ya gitu ya. Itu yang ada waktu-waktunya gitu, ada gerakannya, ada bacaannya, ada syaratnya, ada rukunnya dan sebagainya yang lainnya itu. Kalau di Islam itu misalnya sholat 5 waktu ya, itu ada di surat 4 ayat 102, 103 gitu ya. Jadi boleh dibuka Kang Abu? Ya. 103-nya aja. Surat 4 An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi di situ sebenarnya kata-katanya menyelesaikan sholat ya. Jadi ada kedua kata di sholat itu, ada menyelesaikan sholat, ada mendirikan sholat gitu. Kalau menyelesaikan sholat berarti itu bicara tentang sholat yang syariat gitu, karena ada selesainya. Tapi kalau mendirikan sholat, aqimus sholah, itu berarti sholat yang didirikan terus-menerus gitu. Kalau di Quran itu namanya as-sholatud daimun, surat 70 ayat 23 ya. Jadi ada sholat yang as-sholatu kitaba mauquta, kataba itu artinya wajib. Jadi sebenarnya terjemahan di sini bukan fardu tapi kataba, yang ada waktu-waktunya. Lalu ada sholat fardu itu nggak ada waktunya atau sepanjang waktu, itu yang namanya sholat daimun di surat 70 ayat 23 gitu. Nah, kalau kita bahas tentang syariat itu artinya jalan gitu. Jalannya, jadi di Quran itu ada 7 macam jalan ya. Tiap-tiap orang itu punya syariat masing-masing. Tidak boleh berselisih gitu. Nah, syariat ini namanya tata cara peribadatan. Itu jalan kembali kepada Tuhan, kepada Allah itu salah satunya adalah syariat. Di surat 22 ayat 67 ya. Jadi syariat itu tidak boleh berbantah-bantahan. Surat 45 ayat 18, kamu dijadikan di atas satu syariat, jadi nggak boleh berbantah-bantahan gitu ya. Kunci dari syariat itu adalah 3. 1, jangan merasa syariat kita paling benar. 2, jangan merasa syariat kita paling baik. Yang 3, jangan memaksakan syariat kita kepada orang lain. Karena tiap orang beda-beda syariatnya. Dan syariat itu tidak ditulis di kitab suci gitu. Artinya secara urut-urutan dan apa itu nggak detail. Artinya sebenarnya bukan kitab suci itu tidak lengkap, tetapi dibuka kesempatannya untuk ya tiap orang punya syariat beda-beda. Makanya jangan merasa syariat inilah yang paling benar, di luar ini salah gitu ya. Nah, lalu itu satu cara jalan kembali kepada Allah gitu. Cara kedua adalah dengan tarekat gitu. Tarekat itu
Di surat 72 ayat 11, tarekat itu artinya jalan juga, cuman jalan yang melalui laku spiritual. Jadi kalau ada orang puasa 40 hari, kemudian tirakat ya, kalau bahasa Jawanya itu tirakat ya, tirakat itu artinya tarekat gitu ya. Jadi laku spiritualnya tuh masing-masing orang beda gitu. Ada yang puasa, ada yang meditasi, ada yang macam-macam gitu ya. Itu tarekat gitu ya. Yang ketiga tuh wasilah gitu. Wasilah itu artinya jalan untuk kembali kepada Tuhan melalui seseorang gitu. Bisa guru, bisa pengajar, bisa panutan dan sebagainya yang lain. Kayak kalau dibilang Nabi Muhammad itu uswatun hasanah gitu. Dia panutan yang baik, contoh suri toladan yang baik gitu ya. Nah itu kita melalui perilaku Nabi Muhammad mendapat wasilahnya, jalan melalui orang lain yang sudah sampai gitu, kira-kira gitu. Nah yang keempat itu adalah sabil ya. Sabil itu lewat pengalaman. Jadi perjalanan lewat pengalaman. Nah, pengalaman itu sebenarnya cara komunikasi Allah yang paling kuat gitu dibandingkan kalau nanti kita bahas ya, ada lewat kata-kata. Kan Allah berkomunikasi kan bisa lewat kata-kata. Ya. Ini yang paling lemah, karena kata-kata itu bisa diinterpretasikan salah, bisa dipahami salah, atau bisa ditulis dengan salah gitu. Yang paling kuat tuh lewat pengalaman sebenarnya. Jadi jalan pengalaman ini, Allah berbicara lewat pengalaman kita. Nah jadi itu yang paling strong. Berikutnya tuh nomor 5 lewat milah. Kalau di Quran namanya milah Ibrahim. Milah tuh lewat laku, lewat perbuatan yang berdasarkan kasih sayang gitu, lewat kasih gitu. Yang ke-6 itu lewat din. Din itu sering diterjemahkan sebagai agama, padahal sebenarnya din itu adalah sikap gitu, sikap yang Islam, ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya sikap yang terbaik yang diridhoi Allah adalah pasrah dan berserah gitu. Di surat 385 atau di surat 3 19-20 ya. Jadi din itu artinya sikap yang pasrah dan berserah. Jadi di dalam, sikap di dalam. Itu juga jalan menuju Allah. Nah, yang terakhir itu adalah syariat. Yang terakhir adalah sirat. Sirat itu artinya jalan yang besar lah, yang langsung gitu. Besar langsung kayak jalan tol gitu. Langsung udah tahu-tahu sampai gitu. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, kita bahas di sholat ini syariat. Jadi ini kita lagi bahas syariat. Syariat itu artinya tata cara peribadatan. Di mana masing-masing nabi diberikan quote-unquote kewenangan untuk menentukan syariatnya masing-masing gitu. Berarti kan ya ini dibimbing Allah tapi bukan satu-satu yang benar, karena tiap nabi toh juga beda-beda syariat gitu. Sebagai contoh misalnya orang Islam ya, sholatnya ada sholat subuh, itu ada di surat 17 atau 78. Ada misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Tuh misalnya sebagai contoh ya, tuh kamu boleh baca tuh di surat 11 ayat 114 misalnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 surat Hud ayat 114. Ya. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi ada waktu-waktunya. Nah biasanya waktunya itu sesuai dengan pergerakan kosmik gitu, matahari, bulan gitu ya. Pada saat matahari terbit, pada saat matahari di tengah, matahari mulai turun gitu ya. Lalu kemudian awal malam gitu ya. Lalu kemudian postur tubuhnya, ada yang berdiri, duduk, berbaring ya. Itu di surat 3, 190 misalnya. Ada juga misalnya bacaannya misalnya bacaan iftitah tuh ada di surat 679 atau 6162, 162, 163 gitu. Di dalam Quran sebenarnya semua bacaan, gerakan, waktu itu semua ada tuntunannya gitu. Ya. Tapi nggak pernah ada satu digambar atau misalnya tata cara sholat gitu. Yang paling fix ini, gitu paling fix ini gitu. Nggak ada sebenarnya gitu. Artinya sebenarnya ya syariat itu boleh beda-beda gitu. Ya, yang penting kan itu hanya salah satu jalan gitu. Saya suka bilang itu kayak olahraga lah gitu. Ada yang milih olahraga basket, ada yang milih olahraga sepak bola. Tujuannya sehat. Ini jalan gitu. Jadi sholat itu bukan tujuan tapi jalan kembali kepada Allah. Memang
salah satu di dalam Al-Fatihahnya kita memohon ditunjukin jalan yang langsung gitu. Oke, sirot tadi ya. Sirot tadi. Nah, cuman apakah kita dibimbing jalan langsung ya tergantung orangnya. Kalau cuman syariatnya aja ya kita berarti baru salah satu jalan kira-kira gitu. Oke, thank you Mas Sony. Kita jadi tahu ya bahwa ada syariat, ada thariqat, ada wasilah, sabil, milah, din, dan sirot. Ini ternyata jalan tapi nanti perspektifnya beda-beda gitu ya Mas. Beda-beda ya. Oke, thank you Mas. Bang Dame. Wah, ini kita kalau bahas sholat sama Bang Dame seru banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Jadi kita di sini belajar sebenarnya, saling belajar teman-teman. Saya mau mulai dari ini, Kang Abu. Kan ada sekelompok orang, katakanlah kita nih orang Islam, itu sudah punya pemahaman tentang sholat dengan segala dogmanya gitu. Tapi ada juga orang yang baru mau masuk Islam dari agama lain ataupun seorang ateis gitu. Saya sering tuh bertanya dalam diri saya, ini kalau orang baru belajar Islam, saya mau ngajarin apa ya duluan? Biasanya kan kalau ke masjid diajarin sholat apa, saya mau mumet dia kan gitu. Nah kalau orang yang keturunan Islam itu kan belajar itu, melakukan itu karena memang dipaksa. Kebayang nggak Kang Abu sekarang ngomong sama Gen Z sholat, tertarik nggak mereka? Nah tapi juga ada sudut pandang akademis gitu yang udah ini. Kalau secara akademis ketika kita membahas sholat itu syariat, saya ingat waktu belajar studi Islam itu dalam setiap agama itu ada doktrin, ada metode kan. Doktrin itu apa saja yang kita maknai sebagai isi dari agama itu. Kan ada tentang Tuhan, tentang manusia, alam semesta gitu. Itu. Tapi begitu gimana supaya saya betul-betul menjadi pengabdi sejati setelah saya tahu Tuhan? Metodenya apa? Tadi Mas Sony menguraikan syariat, tarekat, milah dan macam-macam. Jadi kalau dikategorikan ini sholat ini masuk dalam kategori metode. Nanti kita cek lagi agama lain gimana. Jadi kita bisa belajar begitu juga. Di Hindu gimana supaya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum alam. Apa metodenya gitu. Jadi saya melihat sholat itu syariat itu mau mengajarkan ini loh. Kalau kau mau dekat dengan Tuhan dalam jalur agama Islam. Itu ada namanya sholat. Sholat itu utama banget. Nah karena itu dari sisi saya tadi nyari-nyari di Google, sholat itu secara etimologi kan sambung artinya. Terhubung. Iya terhubung. Nah kalau dari kata itu saja kita udah mulai tiba-tiba nggak lagi fokus kepada gerakannya kan gitu kata-katanya. Sholat etimologi sambung. Tapi kita kaitkan sholat itu sebagai metode. Jalan untuk dekat dengan Tuhan gitu. Nah doktrinnya apa ya? Rukun Islam itu kan ada syahadat gitu. Kesaksian terhadap la ilaha illallah. Jadi kalau saya ketemu orang, karena beberapa kali Mas Sony ketemu orang yang baru masuk Islam, atau mereka yang udah ngaku saya sholat keturunan itu gak jelas dia bilang gitu. Saya ajarin lagi. Sholat itu sambung gitu. Syariat. Nah tata caranya ini ada mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i. Itu kalau kita fokus kepada situ, itu nanti kita nggak jalan-jalan gitu, nggak melakukan jadi. Nah mengenai waktunya nanti satu sisi lagi. Jadi dalam konteks kita karena Bang Dame, ada orang Islam yang sholatnya 5 waktu. Iya. Orang Iran sholatnya 3 waktu. Iya. Orang Ismailiyah itu tanpa waktu, jadi nggak ada sholat seperti itu. Ya, itu semua Islam loh. Nah maksudnya di situ kita nggak bisa bilang orang Iran sesat. Exactly. Itu maksud saya. Jadi saya mutar-mutar dulu. Kan ada 3 kategori tadi yang saya. Satu keturunan Islam. Kedua orang yang dari awal belajar Islam. Ya dia pakai intelektual understanding. Yang ketiga itu orang akademis gitu. Orang yang sudah kaji referensi-referensi banyak. Ya. Nah supaya apa? Supaya ya yang saya bayangkan tadi. Orang teman-teman yang nonton 3 Fakir ini. Oh itu tuh sholat. Jadi mereka tidak sibuk lagi dengan perdebatan-perdebatan. Waktunya bagaimana. Itu kan nanti disebut fikih sholat. Karena saya dulu Mas Sony ada buku fikih sholat yang saya baca. Itu dari dulu sampai sekarang itu. Ya.
tata cara wudhu, sholat. Oh itu ada tuh, itu. Jadi kalau saya mau belajar Islam, itu dikasih tuh. Urusan sambung rasa nggak dibahas. Makanya sekarang kalau sama anak muda, artinya pun nggak ngerti. Nggak ngerti gitu. Jadi saya kalau anak muda itu saya terangkan gini dulu, metode saya udah berubah Mas. Nggak lagi ngajarin fikihnya, nggak lagi ngajarin kalau ini nggak boleh, nggak strict di situ lagi. Kan tadi saya bilang sama Kang Abu gimana ngajarin sholat sama Genzi kan. Coba aja pakai cara kita dulu belajar. Wah. Saya nggak tahu Kang Abu dulu belajar nggak fikihnya, belajar banget kan. Sini ini usul. Nah, dengan nonton 3 fakir ini teman-teman, ya nggak apa-apa, beda-beda. Beda mazhab, ada yang membolehkan qasar jamak, ada juga kodok gitu. Nah gitu-gitu sudah mulai lebih dewasa gitu. Nah tetapi ini nih pembahasan di sini saya berharap juga ketika kita nanti mendalami sholat sebagai syariat yang sudah ada referensinya di Quran, di hadis, pendapat ulama, kita coba lihat lagi hakikatnya. Misalnya sholat ada bentuknya begini dong syariatnya, nggak gini dong kan kayak tadi kan, atau ada begini bentuknya orang. Saya jujur Kang, saya kalau pakai pose ini tuh enak banget. Jadi kalau saya lagi sendirian Mas, pose saya kadang pakai begini. Ini enak banget nih, dapat tuh. Jadi di situ nanti kita akan kuak, urai, eksplorasi, explore. Di dalam syariat sholat itu yang meskipun beda-beda pendapatnya, itu ada misteri-misteri tersembunyi. Jadi syariat ini hormati. Beda-beda pandangan silakan. Substansinya terhubung. Nanti kita ulas lagi di zikirnya. Karena nanti dengan cara pandang ini kita akan ngerti kenapa sholat itu disebut tiang agama. Yang pertama dinilai nanti kalau sudah di akhirat sholatnya dalam pengertian apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sholat daiman. Itu kan jadi enak tuh elaborasinya. Tapi ketika saya ditanya mau belajar agama Islam, oke, saya kenalin dulu doktrin. Doktrin bukan dalam pengertian teroris ya. Api itu mesti panas, itu doktrin. Kebenaran yang sudah diformulasikan itu menjadi doktrin. Jadi di agama itu ada doktrin, maksudnya gitu, bukan dogma. Nah, untuk bisa dekat dengan Tuhan, saya menghayati itu, saya menjalani laku itu, saya butuh metode. Salah satunya sholat. Puasa juga metode, ya kan? Nah, sholat ini jadi metode gitu. Jadi mengenai perbedaan-perbedaan pandangan tentang pendapat Maliki, Hambali dan aliran besar, wah itu kerjaan akademis itu. Jadi ada 3 itu Kang. Orang keturunan Islam, anggap aja kita awam, orang yang mau dia ateis atau beda, dia mau belajar Islam. Yang ketiga, orang yang memang intelektual, dia juga sudah meditatif orangnya, dewasa. Bagaimana mereka memandang sholat? Bagaimana mereka memandang gerakan sholat? Bacaannya. Kenapa itu harus strict? Kenapa harus ada wudhu? Kenapa ada ajan? Iqomat gitu. Bahkan saya sekarang Kang Abu kalau ketemu Genzi, sebelum dia dapat tuning dari sholat secara syariat, saya ajak dulu dia untuk belajar relaksasi aja. Saya suka kasih analogi, kamu kalau HP melobet dia main. Dicas dia bilang, kalau kamu lagi lobet gimana? Saya tunggu jawaban dia, oh sholat bang gitu. Bukan jawaban favorit ya. Tapi ada pernah saya ketemu anak muda, usianya 13 tahun. Kamu kalau lagi lobet gimana? Saya sholat om, dia bilang. Wih gimana ceritanya? Saya cari tahu juga tuh. Ini berarti anak itu memaknai sholat beda sama kita keturunan ini. Jadi itu Kang, sementara dari saya situ tadi Mas Sony udah banyak. Jadi saya biar nyambung aja dengan penonton 3 fakir. Supaya jangan banyak lagi kita berurusan sama debat-debat gak jelas. Oh kunut boleh gak boleh. Itu kan banyak tuh. Sholat Jumat itu wajib atau tidak. Tapi kalau wajib kok malas ya dengerinnya kan gitu. Misalnya kan gitu kalau kita pakai akal. Coba tanya Kang yang Jumatan deh, sholat Jumat. Saya suka tuh waktu dulu saya punya karyawan. Sholat Jumat nih. Mas, dapat apa tadi mas? Aduh mas, aku ngantuk. Dia bilang gitu. Tapi itu ada semacam intimidasi sosial. Saya harus ke masjid, sholat Jumat. Gimana memberi pengertian? Di situ kan ada sholat tuh.
Sholat sebagai metode untuk berkumpul rame-rame. Ini konteks syariat yang sudah jadi baku ini, kita coba urai tuh. Sholat jamaah Jumat, sholat Id, sholat taraweh. Di situ banyak misteri hakikat-hakikat. Pemahaman kita kalau kita awam ya dangkal. Kalau yang baru masuk ya namanya pemula. Gimana dengan orang yang sudah intelektual arti kontemplatif? Dia pasti beda dong lihat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi secara umum saya ingin menyoroti itu, Mas Sony, Kang Abu. Sholat sebagai syariat, jalan, metode. Itu luas sekali nanti ininya elaborasi. Karena waktu saya pergi ke Portugal, Mas Sony, Kang Abu, kan di sana kan masing-masing berbagai agama ada ratusan orang, 700-an. Ya ada yang meditasi, ada yang mantra gitu. Tiba-tiba saya sholat, Mas. Tiba-tiba ada yang kagum, enak banget ya cara penyembahannya, dia bilang gitu. Orang India gitu. Dia kamu ajarin dong. Wah, dia ngeliat angkot begini, dia kayak nikmat gitu. Karena dia ngeliat saya gitu kan. Maksud saya, itu juga ada pesan ataupun hikmah yang besar di balik itu. Jadi jangan terjebak pada perdebatan fikihnya, tapi selami sehingga nanti sholat itu syariat, kita jadi clear melihat. Karena kan ada orang gini, wah lu masih sholat lu. Waduh itu ya, dianggap levelnya rendah. Levelnya rendah. Betul. Nih pengertian sholatnya apa nih kita nih? Di benak lu pengertiannya apa dulu nih sholatnya nih? Makanya syarat sholat kalau di fikih, Kang Abu, syariat nih. Syariat yang sudah jadi fikih harus akil balik. Akil balik dimaknai lagi. Udah mens, udah mimpi basah. Akil balik kalau secara intelektual, akalnya udah dewasa. Jadi nggak mabok lah kalau di Quran kan. Oh, betul, nggak mabok dia. Janganlah kamu sholat kecuali mabok. Surat 4 ayat 43 kan. Iya. Dan bayangin Kang, kalau Kang Abu misalnya keluar negeri ngajarin sholat. Makanya saya suka lihat tuh guru-guru sufi yang di Amerika misalnya. Dia kadang tolerannya begini Kang. Kan 5 waktu kalau saya keturunan, wah wajib 5 waktu. Di sana, ya kalau kamu bisa sehari 1, udah cukup. Tapi sholatnya dapat sakralnya Kang. Syariatnya itu kalau dia tertib, itu kayak di Zen juga kan nggak boleh gerak. Itu syariatnya kencang. Coba kalau ke kuil Zen, itu syariatnya kencang juga, nggak boleh makan ini. Itu syariat. Ya. Vegetarian, wah mumet tuh dah. Jadi saya kadang berimajinasi gitu Kang. Kalau saya ketemu orang keturunan Islam gini, kalau dia orang baru mau masuk itu begini. Kalau mindset orang bule gimana? Western mind. Gimana saya menerangkan sholat? Wah menarik sih. Itu maksud saya. Jadi mudah-mudahan serial sholat di Bas 3 Fakir ini membuat kita luas. Selain fakir juga dewasa. Jadi dan luas. Fakir yang berada dewasa lah gitu. Tapi ada menarik kalau kembali lagi ke Quran tuh ada kata-kata fawailul lil musholin kan. Iya. Celakalah orang yang sholat dulu. Iya. Sholat yang mana di pengertiannya itu? Aku mau nanya dulu ke Mas Sony. Mas Sony perspektif nih, celakalah orang yang sholat di sini gimana tuh Mas Sony? Ya kan kalau di Quran juga dibilang janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Mabuk itu kan tidak mengerti apa yang diucapkan. Jadi pertanyaannya dari banyak orang sholat itu ngerti nggak apa yang diomongin, hakikatnya apa dan sebagainya. Yang kedua, tadi kan sholat ada 2, ada sholat yang ada waktunya, ada sholat yang terus-menerus. Jadi kan Nabi Muhammad mengatakan, "Sholu ara ra'aitumu sholli," sholatlah seperti aku sholat. Dia nggak sedang merefer hanya kepada gerakan sholatnya, tapi sholat kesehariannya itu kan, akhlaknya itu kan. Jadi menolong orang lainnya, makanya di surat 23 itu dibilang Kang Abu boleh dibaca itu surat 23 1-10 gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
Ya sholat khusyuk kan keseluruhan itu, semua itu kan. Artinya bukan cuman waktu sholat, tapi sesudahnya, sebelumnya, setiap saat. Jadi kalau orangnya hanya sholat syariat dan tidak berimpact kepada kesehariannya setelah itu, ya celaka gitu. Yes. Ciri-cirinya kan di Al-Maun itu kan. Ya, Jadi celaka orang sholat yang tidak mau menolong orang lain gitu kan. Jadi artinya tidak terefleksi dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya kalau dilihat, dibikin statistik, mungkin penduduk dunia ini yang paling sering sholat orang Indonesia gitu. Tapi Ritual. Iya, kemungkaran, kegajian yang paling besar di dunia di mana gitu. Ya di negara-negara Arab kayak apa gitu kan. Tapi ya itu karena sholatnya hanya sebatas sholat yang kataba itu, yang ada waktu-waktunya itu. Tapi bukan yang terus-menerus kira-kira gitu. Di syariat ini sebenarnya setiap syariat itu ada hakikatnya gitu. Karena syariat adalah gerbang menuju kepada hakikat gitu ya. Kayak tadi Bang Damai bilang, kenapa tangannya harus gini, mengatakan Allahu Akbar. Itu kan benar-benar mengenolkan diri gitu. Artinya kita benar-benar pasrah dan berserah, membuat diri kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu. Sampai akhirnya nanti di terakhirnya penyaksian dengan syahadat gitu kan. Nanti syahadatnya juga kita harus bahas. Apa sih hakikat syahadat itu gitu. Dan kenapa sholat setelah syahadat gitu ya. Iya, jadi kenapa dari awal penyerahan lalu diakhiri dengan penyaksian gitu. Nah ini nih di tengah-tengah ada memuji, ada Al-Fatihah yang intinya membuka hati gitu kan. Ada gerakannya, ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud. Ruku itu kan sebenarnya bukan hanya gerakan ruku. Ruku itu orang yang tunduk gitu. Humble. Jadi gini, kalau di surat 49 ayat 14 itu dikatakan iman itu belum sampai ke dalam hatimu gitu. Ya kan? Kan dikatakan, apakah aku udah beriman? Belum. Kata nah, iman itu belum sampai ke hatimu. Kamu tuh baru tunduk gitu. Artinya gini, kalau sampai kamu patuh itu karena tadi ya, karena ada intimidasi sosial gitu, atau karena kamu bayar zakat karena peraturan pemerintah gitu misalnya, atau misalnya karena disuruh orang, karena apapun gitu, bukan dari bener-bener itu orang baru ruku gitu kira-kira. Tapi orang yang sudah sujud itu orang yang sudah benar-benar pasrah, berserah total kepada Tuhan gitu kira-kira. Jadi sujud itu artinya beda sama ruku gitu grade-nya kira-kira. Nah di sholat tuh dua-duanya ada gitu. Kita tunduk, tapi juga terakhir kita benar-benar pasrah dan berserah kepada Tuhan gitu kira-kira gitu. Jadi di balik semua ucapan, bacaan, gerakan itu semua ada hakikatnya. Saya misalnya nggak ngerti hakikatnya, maka dibilang saya sholat tapi dalam keadaan mabok gitu. Mabok tuh bukan berarti lagi nggak minuman inget sholat, tapi nggak ngerti gitu loh. Apa sih ini semua? Hakikatnya apa? Nah seharusnya ketika hakikatnya benar, dia akan membawa kepada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang kedua, selalu sholat itu diikuti dengan zakat. Zakat itu artinya bertumbuh gitu kesadarannya. Kalau orang sholatnya benar, terjadi hubungan dengan Allah bukan sekedar di level syariat, tapi terjadi connection gitu ya, silatun gitu ya kalau bahasa Arabnya itu. Begitu terhubung kepada kesadaran semesta atau kesadaran Allah yang lebih tinggi, pasti kesadarannya bertambah gitu. Dia akan diberikan aliran kesadaran itu gitu. Aliran kesadaran ketika kita terhubung dengan Allah melalui sholat itu suatu yang natural gitu terjadi gitu. Alaminya begitu gitu. Nah kalau ada orang sering sholat tapi kok nggak tambah sadar, nggak tambah cerdas secara spiritual, berarti ada masalah dengan hubungannya kira-kira. Cuman selama ini hanya melakukan gerakan ritual belaka gitu, belum sampai kepada menikmati suatu hubungan. Jadi makanya kalau bisa dari beban menjadi kenikmatan gitu kan. Jadi dari yang tadinya sholat tuh beban, wah ini gue belum sholat nih jam segini. Jadi sebuah kebutuhan, kenikmatan gitu yang memang kita benar-benar nikmatin gitu. Jeda, kalau mau dibilang sehari sibuk, yang paling gak ada jeda-jedanya di mana kita kembali pulang gitu kepada Tuhan melalui sholat itu kira-kira gitu. Thank you. Mungkin Bang Damai mau menambahkan? Saya mau tambahin dari sudut ini juga Kang. Pertanyaannya nih, kan supaya kita eksplorasi nih, supaya nggak jadi Islam keturunan atau Islam pemahaman awam saja. Sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi udah sholat belum?
seperti ritual itu? Atau Nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah sudah sholat kan? Jadi biar teman-teman sudah kan. Iya kan? Kalau Nabi Isa di surat 19:31 kan dibilang aku diperintahkan untuk mendirikan sholat dan zakat seumur hidup. Itu dia. Nah, artinya diskusi kita session 1 ini itu mengajak teman-teman yang ikut belajar, sholat jangan lagi dibatasi hanya pada metode tertentu, mazhab tertentu, syariat tertentu. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun melakukan sholat dalam pengertian luas. Sholat itu sebagai metode untuk intimacy with God. Gitu. Ketika kita sudah intimacy with God, maka dampaknya banyak banget. Gitu. Gimana metodenya? Ya salah satunya metode yang sudah kita dapat itu ritualnya, kata-katanya. Ada nggak metode lain? Ada. Gitu. Ada. Gitu kira. Jadi sholat sebagai syariat, sholat sebagai intimasi dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, itu ada tata caranya. Tata caranya bisa macam-macam. Dan di balik tata cara itu, di balik bentuk lahiriahnya itu, ada hakikat yang bisa kita singkap. Oke. Itu Kang. Terima kasih Mas Sony, Bang Damai. Mungkin saya mau tambahin sedikit aja gini ya. Sholat itu kan tadi hubungan. Tuhan itu nggak pernah memutuskan hubungan sama kita loh. Iya. Tapi kita yang memutuskan hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi setiap saat tuh Tuhan itu, Allah itu terhubung sama kita. Kitanya yang nggak terhubung sama Allah. Karena itu kita butuh. Nah makanya kalau sholat itu hanya 5 waktu, berarti di luar waktu itu ngapain? Gitu. Terhubung sama siapa? Iya, gitu ya. kira-kira gitu. Nice, ini kita akan dalemin ya. Yes. Setidaknya di perspektif awal ini kita bisa bedain mana jembatan dan mana titik sampai. Ketika kita tahu bahwa jembatan itu adalah sesuatu hal untuk menyampaikan kita, maka mungkin sholat secara syariat ini adalah jembatan yang pasti ada titik sampainya. Yang bahaya mungkin berputar-putar di jembatan tapi nggak nyampe. Dan kita akan selalu mendalami makna hakikat dari sholat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Terima kasih.